Pendudukan Jepang di Indonesia didasari oleh beberapa tujuan, antara lain adalah mendapatkan sumber daya alam, merebut kendali negara-negara jajahan barat, membangun persemakmuran Asia Timur Raya, menjadikan Indonesia tempat pemasaran, memperkuat posisi militer, dan memperoleh tempat untuk mendapatkan para tenaga kerja dengan bayaran murah. Awal mula pendudukan Jepang dimulai dari kedatangan Jepang di Indonesia yang mendarat melalui Tarakan, Kalimantan Timur pada 11 Januari 1942. Jepang yang sedang terlibat dalam Perang Pasifik datang ke Tarakan untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang, seperti minyak bumi dan aluminium. Kedatangan Jepang kemudian memukul mundur pasukan Hindia Belanda yang kala itu juga pergi ke Tarakan untuk mengeruk sumber daya alam. Jepang juga menduduki wilayah-wilayah lain di Indonesia yakni Pontianak pada 29 Januari 1942, Samarinda pada 3 Februari 1942, dan Banjarmasin pada 10 Februari 1942. Jepang berhasil menguasai Batavia dan seluruh Pulau Jawa hingga kemudian membuat Belanda menyerah tanpa syarat pada 8 Maret 1942. Belanda menyatakan menyerah kepada Jepang dalam sebuah perundingan yang terjadi di rumah dinas seorang perwira di kawasan Landasan Udara Kalijati, Subang, atau yang biasa kita kenal dengan Perundingan Kalijati. Perundingan Kalijati menghasilkan kesepakatan dalam dokumen kapitulasi atau penyerahan tanpa syarat Hindia Belanda kepada Jepang. Jepang mendapatkan sambutan baik dari rakyat Indonesia karena dianggap telah membebaskan Nusantara dari jajahan Belanda. Jepang juga memberikan janji kemerdekaan bagi Indonesia serta berniat membantu mengusir penjajah Belanda. Jepang pun membentuk berbagai organisasi dan gerakan untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Alasan bangsa Indonesia menyambut kedatangan Jepang. Jepang dianggap sebagai saudara tua karena sesama bangsa Asia. Jepang diyakini dapat membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Jepang mencabut larangan mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Masyarakat Jawa percaya bahwa kedatangan Jepang sesuai dengan ramalan Jayabaya, Wong Kuntet Kuning Sakalar. Orang kuning kecil dari utara akan membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Jepang membawa propaganda yang diantaranya adalah lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan di samping lagu kebangsaan Jepang Kimigayo. Gerakan 3A yakni Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Mengangkat tokoh-tokoh nasional sebagai pemimpin pusat tenaga rakyat atau Putera. Bendera merah putih juga boleh dikibarkan di samping bendera Jepang Himano. Jepang membawa banyak propaganda untuk menarik simpati bangsa Indonesia seperti halnya menarik simpati umat Islam dengan mengizinkan organisasi Majelis Islam A'la Indonesia tetap berdiri dan mengajak bangsa Indonesia membentuk kemakmuran bersama di kawasan Asia Timur Raya (DAITOA). Dan masih banyak lagi upaya Jepang untuk menarik simpati bangsa Indonesia. Sekarang kita beralih ke dampak-dampak apa saja yang ditimbulkan setelah pendudukan Jepang di Indonesia. Dimulai dari dampak positif dari kedatangan Jepang di Indonesia. Di antaranya adalah diperbolehkannya pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Didirikannya KUMIAI, yakni badan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat. Membentuk sistem sosial bernama Tonarigumi yang kini kita kenal sebagai rukun tetangga atau RT. Mengenalkan lain sistem pada pertanian yang lebih efisien dan tinggi produksinya. Dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI untuk memenuhi janji kemerdekaan bagi Indonesia, memberi latihan kemiliteran dan membentuk organisasi militer serta semi-militer. Sekarang kita beralih ke dampak negatif dari kedatangan Jepang di Indonesia. Di antaranya adalah pengawasan ketat terhadap media berita, organisasi, dan seluruh pergerakan politik masyarakat. Diterapkannya Romusa yang menyengsarakan rakyat Indonesia. Perekonomian lumpuh karena Jepang menyita seluruh kekayaan Indonesia yang ditinggalkan Belanda. Kekurangan sandang sehingga rakyat harus memakai karung goni sebagai pakaian. Banyak perempuan dipaksa menjadi Jugun Ianfu atau wanita penghibur bagi tentara Jepang. Akhir masa pendudukan Jepang di Indonesia berakhir pada 1945, seiring dengan kekalahan yang diderita Nippon dari sekutu.
Dalam kondisi yang kian terdesak di Perang Pasifik, Jepang terus berupaya menarik simpati rakyat Indonesia dengan memberikan janji kemerdekaan. Serangan demi serangan terus diterima Jepang dari sekutu, hingga puncaknya bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat pada 6 dan 9 Agustus 1945. Jatuhnya dua bom atom itu membuat kondisi Jepang semakin terpuruk. Jepang pun menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 14 Agustus 1945. Kabar menyerahnya Jepang dari sekutu pun tidak disia-siakan para tokoh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.